Saya ingin jujur. Oke, sudah? Boleh? Ada? Rekaman? Oke. Alright. So, saya ingin jujur kita pada petang ini buat satu pengakuan untuk kita. Semakin lama saya melayani Tuhan, semakin saya takut. Bukan takut kepada manusia, bukan takut kehilangan pelayanan, tetapi takut kepada satu perkara. Takut kalau saya jadi terlalu biasa dengan Tuhan. Biasa menyebut nama Tuhan, biasa nyanyi tentang kekudusannya, biasa berdoa kepadanya, biasa mendengar firman-Nya. Tetapi persoalan yang tidak boleh dielakkan ialah ini. Adakah saya ataupun kita masih gentar, takut akan Tuhan? Atau kita hanya selesa dengan bahasa rohani? Karena ada perbezaan besar antara mengenal istilah rohani dan hidup di hadapan Tuhan yang kudus. Ada perbezaan besar antara aktif di dalam ibadah dan takut akan Tuhan di dalam kehidupan. Tema gereja kita tahun ini ialah Arise and Shine, bangkit dan bersinar. Dan sepanjang minggu-minggu ini kita sudah mendengar kebenaran yang sangat kuat. Tuhan tidak pernah letih. Tuhan bersama kita. Tuhan setia. Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Dan semua itu benar dan sangat jelas. Tetapi soalan minggu ini lebih dalam, lebih jujur, dan mungkin lebih tidak selesa. Jika Tuhan tidak pernah letih, jika Tuhan benar-benar bersama kita, mengapa hidup kita masih tidak berubah? Mengapa dosa yang sama masih kita simpan? Mengapa ketaatan masih bersyarat? Mengapa pertobatan sering ditangguhkan? Jadi soalan hari ini bukan adakah Tuhan masih setia, ataupun adakah Tuhan setia. Tetapi soalan hari ini ialah, apakah kita masih takut akan Tuhan? Coba tanya di sebelah kiri dan kanan kamu. Kamu masih takut dengan Tuhan nggak? Ataupun di depan kamu? Ya. Depan atau belakang? Yang begitu. Kamu masih takut dengan Tuhan nggak? Ya. Ini hari ini ada orang yang tidak takut dengan Tuhan. Maka itu masih berdosa. Masih selesa dengan dosa. Ya. Jadi, mari kita lihat Yesaya 59 ayat 2. Tuhan tidak berubah, kita yang berubah. Ini poin pertama saya. Yesaya, sesuai dengan pembacaan kita tadi, Yesaya 59 ayat yang pertama. Begini firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang, berkuasa untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak tumpul untuk mendengar. Tetapi kesalahanmu menjadi pemisah antara kamu dengan Allahmu. Dan dosa-dosamu membuat dia menyembunyikan diri daripadamu sehingga dia tidak mendengar. Perhatikan struktur ayat ini ya. Ayat ini bukan bermula dengan teguran. Ia bermula dengan penegasan tentang siapa Tuhan. Dia bukan bermula dengan teguran, dia bermula dengan penegasan tentang siapa Tuhan. Tangan Tuhan tidak berkuasa
tangan Tuhan tidak kurang berkuasa untuk menyelamatkan. Ini bahasa Ibrani yang sangat kuat. Ini bermaksud Tuhan tidak menjadi lemah, Dia tidak kehabisan tenaga, Dia tidak letih. Jika Tuhan pernah menyelamatkan Israel dahulu, Dia masih mampu menyelamatkan kita pada hari ini. Pendengarannya tidak tumpul untuk mendengar. Tuhan tidak peka terhadap doa. Tuhan tidak jauh. Dia tidak terganggu. Dia tidak busy dengan orang lain. Jadi, jika doa kita terasa seperti tidak didengar, seperti terhenti, jika hadirat Tuhan terasa jauh, jika hidup rohani terasa kering, firman Tuhan sangat jelas. Masalahnya bukan kuasa Tuhan. Masalahnya bukan kehadiran Tuhan. Masalahnya bukan kesetiaan Tuhan. Firman Tuhan katakan, tetapi kesalahanmu telah menjadi pemisah antara kamu dengan Allahmu. Perkataan pemisah di sini bukan kecil. Ia menggambarkan suatu jurang, suatu dinding atau tembok, halangan yang aktif. Dan ini penting ya, saya tidak bercakap tentang dosa secara umum. Seolah-olah kita semua tidak sempurna saja. Tetapi konteks Yesaya 58 hingga 59 bercakap tentang umat yang beribadah tetapi hidup tidak taat. Umat yang berdoa tetapi menolak pertobatan. Umat yang mau berkat tanpa perubahan. Jadi ini bukan dosa yang tidak sengaja. Ini dosa yang dipelihara, dipertahankan, disengajakan. Dosa yang kita tahu salah, tetapi kita okekan saja. Kita rasionalisasikan. Dosa yang Roh Kudus sudah tegur, tetapi kita diam. Halo? Saya percaya Roh Kudus banyak menegur kita. Apa yang kita lakukan? Adakah kita berubah? Atau kita diam? Ataupun buat-buat tak tahu? Yesaya sedang berkata, Tuhan masih sama. Kuasanya masih utuh, masih kuat. Kasihnya masih nyata. Tetapi kamu telah bergerak menjauh. Dan ini sangat tidak selesa. Karena ia memindahkan fokus daripada Tuhan, kenapa engkau tidak bertindak? Kepada satu soalan yang lebih jujur, Tuhan, apa yang sedang aku simpan di dalam hidupku ini? Saya mau kita jujur hari ini. Bukan dengan orang lain. Bukan dengan pasangan kamu. Bukan dengan pemimpin sel kamu. Tetapi dengan Tuhan. Bukan sekadar Tuhan, ampunilah aku. Tetapi Tuhan, ini dosa yang aku masih pertahankan. Ini kawasan, suatu area yang saya masih belum serahkan kepadamu. Kedua, dosa yang disengajakan bukan kelemahan. Ia pemberontakan. Dengarkan ayat ini, Ibrani pasal 10 ayat 26 hingga 27 katakan begini. Jika kita sengaja melakukan dosa, setelah kita mengenal kebenaran, tiada lagi korban untuk menebus dosa.
Yang ada hanya ketakutan, menanti hukuman, dan api kemurkaan yang akan memusnahkan semua yang ingkar. Ayat ini menakutkan? Pernah jumpa ayat ini dalam Alkitab kamu? Awang? Ya. Catat ayat ini, penting. Saya ulang lagi. Jika kita sengaja melakukan dosa setelah kita mengenal kebenaran, tiada lagi korban untuk menebus dosa. Yang ada hanya ketakutan, menanti hukuman, dan api kemurkaan yang akan memusnahkan semua yang ingkar. Tetapi kita mesti paham ayat ini dengan tepat. Bukan dengan ketakutan yang kosong. Dan bukan juga dengan penolakan untuk mempertahankan. Apa yang ayat ini bukan, penulis Ibrani bukan sedang bercakap tentang orang yang jatuh di dalam dosa lalu menyesal. Oke? Orang yang bergumul dan kembali kepada Tuhan, orang yang percaya yang gagal tetapi mau bertobat. Jadi jika itu maksudnya, maka tiada siapa yang akan diselamatkan. Jadi Alkitab penuh dengan kisah kegagalan orang benar. Ya, contohnya seperti Daud. Daud jatuh, tetapi dia menangis dan bertobat. Petrus menyangkal, tetapi kembali dan dipulihkan. Jadi ayat ini bukan ditujukan kepada orang yang hatinya hancur karena dosa. Apa yang coba ayat ini maksudkan adalah, perhatikan frasa ini, jika kita sengaja berbuat dosa. Dalam bahasa asalnya adalah bermaksud keputusan yang disedari. Kamu tahu itu dosa, kamu sengaja buat dia. Kamu ulang-ulang lakukan, walaupun sudah dinasehati, sudah diberitahu, sudah banyak anugerah Tuhan yang Tuhan bagikan, masih juga buat. Sikap yang berterusan. Ini merujuk kepada orang siapa? Orang yang tahu kebenaran Injil. Siapa yang di sini tahu kebenaran Injil? Angkat tangan. 1, 2, 3. Yang lain tidak tahu supaya selamat. Ya. Yang tahu kebenaran Injil. Yang puluh-puluhan tahun sudah pergi gereja. Dan saya percaya hari-hari ini firman Tuhan, Injil Tuhan semua disampaikan. Kamu tak datang gereja, tetapi dia akan lalu di FYP kamu, betul tak? Ya. Tiba-tiba saja ada firman Tuhan tuh pandai-pandai keluar. Kenapa dia? Itu peringatan kepada Tuhan, kepada kamu tuh. Ini merujuk kepada orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, yang sudah pernah memimpin, yang sudah melayani, yang mengalami, yang memahami arti salib, tetapi tetap memilih untuk berkata, aku tahu ini salah, tapi aku tidak peduli. It's okay lah. Tuhan kan kasih karunia. Ini bukan kasih karunia, ini teguran firman Tuhan betul-betul sudah ini. Karena dia diulang-ulang, Bapak mau lagi kasih karunia. Betul tak? Amin. Kalau sudah ulang-ulang itu bukan kasih karunia, itu pemberontakan sudah itu. Itu penolakan yang disengajakan. Dan sebagai orang percaya ini, yang percaya, yang tahu kebenaran firman, ini sangat memalukan. Apalagi yang melayani Tuhan, pemimpin, termasuk saya sebagai pastor. Jadi
Jadi saudara, penulis tidak berkata Kristus tidak cukup berkuasa. Sebaliknya berkata, jika kamu menolak satu-satunya korban yang sah, tidak ada alternatif lain, tidak ada cara yang lain, Kristus adalah satu-satunya korban. Nah, jika salib ditolak, tiada plan B. Saudara, kita ulang-ulang melakukan dosa, artinya kita sedang tolak plan Tuhan. Salib Tuhan itu. So there is no plan yang lain untuk kamu. Tak ada plan B. Tiada jalan lain. So ini bukan tentang dosa itu besar, dosa itu kecil. Ini tentang membelakangi Kristus selepas mengenal Dia. Jadi saudara, disinilah kita mesti seimbang dan jujur secara alkitabiah. Bagi mereka yang datang dengan hati yang menyesal, firman Tuhan masih berdiri teguh. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 katakan begini, jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil untuk mengampuni. Korban Kristus masih berkuasa. Bagi mereka yang datang, bukan bagi mereka yang menolak. So ini merupakan satu titik yang paling tajam. Dosa yang disengajakan bukan saya terlalu lemah. Kita selalu katakan begitu, saya lemah pastor, saya tidak dapat. Saya tak dapat hindari daripada ini pastor. Saya berusaha sudah di pastor tapi tidak dapat pastor. Hati saya apa pastor? Mau cakap. Mungkin ini karakter saya. Ini sudah jadi saya punya. Inilah saya pastor. Inilah saya. Tapi sebenarnya ini adalah kamu yang membuat pilihan. Bukan kamu yang lemah. Amin. Bukan lemah, kamu yang buat pilihan. Dosa datang, kamu lemah ataupun kamu pilih kata jangan. Tapi kadang-kadang kita katakan apa? Alah, try sedikit dulu lah. Tiapalah. Besok bertobat lagi. Maka itu tiada perubahan di dalam hidupmu. Maka itu kau tidak ada musisat yang berlaku di dalam hidup kamu. Karena kamu tidak ikut plan-nya Tuhan. Yang kamu mau berkat, tapi tidak mau bertobat. Tiada perubahan. Setiap kali kalau kita mau kehendak Tuhan, tapi kita berkata, bukan sekarang Tuhan, bukan sekarang, bukan masanya sekarang Tuhan. Apa yang sebenarnya selalu kita katakan ialah, aku lebih menghargai dosa daripada engkau. Kamu tahu gak, bila kamu mengulang kembali sikap-sikap kita yang dosa ini, kamu sedang menghargai dosa itu daripada Tuhan yang mati bagi setiap pribadi kamu, pribadi kita. So ini bukan kegagalan moral semata-mata. Ini penyembahan yang salah. Karena kita sentiasa taat kepada apa yang paling kita kasihi. Kita mau Tuhan bersama kita, bukan Tuhan memerintah kita. Minggu lalu kita bertanya, jika Tuhan bersama kita, mengapa kita takut?
Jadi soalan minggu ini lebih dalam dan lebih tidak selesa. Jika Tuhan bersama kita, mengapa kita tidak taat? Beritahu sebelah di keringanan, kenapa kamu tidak taat? Coba tanya. Kalau tuh boleh tanya yang di depan. Tanya, kenapa kamu tidak taat? Karena sebenarnya ramai antara kita ini tidak menolak Tuhan. Saya percaya semua kita tidak pernah menolak Tuhan. Kita hanya mau Tuhan itu dalam versi yang terkawal. Betul tak? Kita yang mengawal Tuhan itu. Kita mau kehadiran Tuhan itu. Kita mau Tuhan melindungi kita. Kita mau berkat Tuhan itu. Tapi kita tidak selalu mau taat penuh. Kita mau bila sesuatu yang penting untuk kita. Kalau dia menyentuh keselesaan kita, apa kita katakan? Oh, wait God, not this area, okay? Kamu kata, bukan ini. Ini saya masih sayang. Oh, cakap. Kita tidak mau menyangkal diri kita. Kita tidak mau sesuatu pertobatan yang mahal. Saudara, ini reality yang pahit. Ramai orang Kristen, orang yang percaya mau Tuhan berjalan di sisi mereka, menyokong rancangan mereka, memberkati semua keputusan-keputusan mereka. Tetapi tidak mau Tuhan menentukan arah, tidak mau Tuhan mengganggukan keselesaan, tidak mau Tuhan menuntun ke arah perubahan. Kita selesa dengan Tuhan sebagai penyelamat. Tetapi kita bergumul bila Tuhan sebagai Tuhan. Sebagai Allah kita. Betul tak? Siapa tidak mau diselamatkan? Semua mau. Bila Tuhan datang sebagai Raja, semua. Oh. Tapi pastor saya nyanyi, ya. Kalau engkau menganggap Tuhan itu sebagai Tuhan dan Allahmu, sebagai Rajamu, engkau sudah taat. Mengikuti rancangan-rancangan Dia. Yesus Kristus tidak pernah berkata, ikutlah aku dan simpan dosa-dosa kamu. Ada firman Tuhan kata begitu? Apa yang dia katakan? Ikutlah aku, datanglah kepadaku dan aku akan membuat hidupmu lebih selesa. Yesus berkata, pikul salibmu. Artinya apa, saudara? Artinya salib bukan simbol hiasan. Ya, bukan ada salib di sini, di depan sana besar-besar. Bukan sebagai hiasan. Bila kamu naik peringatan bahwa apa? Ada sesuatu yang mesti mati. Ada sesuatu yang harus ditinggalkan. Dan ada harga yang mesti dibayar. Amin. Jangan hanya lihat salib itu sebagai hiasan. Pakai kamu jalan-jalan. Di kitabmu, di kereta kamu ada salib. Tetapi hidupmu tidak mengikuti salib itu. Kalau kamu macam itu, bukakan salib itu, bikin malu. Ada salib, masih juga ada tin bir di bawah dalam kereta. Ada salib, masih juga pegang rokok di bawah, masih jalan-jalan. Tapi ada salib. Ada yang begitu? Ya, kalau ada bertobat. Ada salib di rumah tetapi dalam rumah macam tiada salib, macam tiada Tuhan. Bukan macam tiada Tuhan. Tapi ada ayat firman Tuhan, ada salib, ada itu. Ya. Untuk apa tuh? Untuk kalau hantu. Macam mana halu mau hantar kalau hantu itu duduk di dalam hati kamu? Kamu yang kita lihat hantu yang ada di luar, hantu yang di dalam ini macam mana? Iya, ada hantu. Ya. Periksa diri dulu. Kadang-kadang hantu luar itu sudah keluar, hantu yang mana belum keluar, yang ada di dalam tuh. Betul tak? Coba kasih keluar hantu yang ada di dalam ini dulu.
Saya percaya mukjizat pasti berlaku. Ulang-ulang kamu panggil pastor. Sudah panggil pastor, panggil bomo. Panggil siapa lagi kamu mau panggil? Siapa lagi yang pandai-pandai? Kamu tak cakap dia orang bomo, dia ini orang-orang yang pandai, pastor. Apa yang orang-orang yang pandai? Bomo lah tuh kan. Eh, Saudara, bukan hantu yang di luar saja. Hantu yang ada di dalam kita ini. Sikap-sikap kita. Kepercayaan kita. Pribadi kita. Kalau tiga hal ini belum lagi dicuci, disucikan oleh Tuhan. Saya percaya. Oh, ini peringatan untuk kita semua. Biarpun bibir kita katakan, oh haleluya, haleluya, Yesus Kristus haleluya. Oh puji Tuhan, terkejut, haleluya. Dalam hati kamu masih buruk, masih rosak. Belum diperbaharui. Hati-hati saudara. Ada harga yang harus kita bayar. Yesus telah mati bagi dosa kita. Amin. Artinya apa? Dosa-dosa yang ada dalam kehidupan ini harus dimatikan. Harus ditinggalkan. Sakit, ya sakit. Siapa cakap dosa tidak pernah yang ditinggalkan tidak sakit? Sakit. Siapa yang kata sakit? Angkat tangan. Ya, terima kasih. Yang lain masih simpan dosa tuh. Sakit. Bukan senang tau. Betul nggak? Meninggal semua yang kamu sudah biasa buat. Coba ikut jalan Tuhan. Tidak senang. Terus terang saya katakan, saya pun sakit. Mengampuni orang yang membenci kamu, yang mengkhianati kamu. Untuk mengampuni mereka. Harus kamu tinggalkan. Sakit katanya. Sakit. Tetapi itu yang Tuhan suruh. Harus lakukan. Bukan harus, wajib. Saudara, kamu mau melihat mukjizat berlaku di dalam kehidupan kamu, secara total berubah, lakukan ini. Baru itu dikatakan penyembuhan secara total. Bukan saya katakan kamu terus sempurna, tidak. Tetapi penyembuhan secara total. Dari dalam keluar. Jangan hanya, banyak orang sekarang dia mau penyembuhan dari luar. Nampak sehat. Tidak ada penyakit. Tetapi jauh dari dalam dia. I'm telling you. Sampai bernanah. Itu cancer. Kamu tahu cancer kan? Kamu tahu cancer? Cancer tak nampak. Cancer tak nampak di luar. Tetapi dia dari dalam. Jadi penyakit cancer ini banyak tau. Cancer darah lah, cancer payudara kah, cancer apa, banyak cancer lah. Semua banyak cancer. Semuanya dari dalam. Dan slowly dia makan, apa yang berlaku? Kamu kelihatan kurus, rambut rontok. Ya, ini Indonesia ya. Gugur kata bahasa Malaysia. Rambut gugur gitu. Apalagi kamu kulit hitam ya. Makan pun tidak lalu gitu. Siapa yang nampak? Siapa yang nampak? Orang yang sehat. Betul kan? Orang yang sehat selalu nampak orang sakit. Walaupun dia tidak sakit. Kelihatan. Kerohanian juga begitu. Kerohanian juga begitu. Nampak dalam, wah, shalom ya. Tapi dalam hati jauh kelihatan masih sakit.
Itu hanya boleh dilihat orang yang sehat rohaninya. Kelihatan. Ini dulu dia rajin. Dulu dia gembira. Nampak. Boleh nampak tau. Sebab itu saya tak boleh katakan macam mana kamu boleh nampak bahasa. Macam kamu tengok orang yang sakit kanser dengan kamu yang sedang sehat dan sedang kamu tengok orang yang sedang terbaring sakit. Dia tak ada apa-apa. Dia duduk tapi dia lemah. Nampak hitam muka. Kurus. Apa yang biasa dia tak buat. Yang dia biasa buat dulu tak buat sudah. So very obviously. Kebiasaan kau boleh nampak. Perubahan berlaku. Kadang-kadang sakit di luar itu lebih okey berbanding sakit di dalam. Betul tak? Kamu terluka sedikit kan, kamu ambil apa? Bandage kah, kasih ini kah? Sakit? Oh, gitu kan? Okey. Lepas okey. Tapi yang di dalam ni semua orang tak nampak. Tup-tup besok pergi bunuh diri. Bahaya. Banyak orang mental illness sekarang ni. Tadi, semalam saya terbaca satu. Doktor. Kan? Doktor kan? Tiba-tiba, apa dia buat dah sebenarnya? Bunuh bini anak dia. Kau tahu apa orang luar cakap? Orang yang komen, sebenarnya doktor ni baik orangnya. Banyak orang komen lah, doktor ni bagus bila cakap. Tapi lepas tu ada komen lagi, ini yang saya dengar komen lah, tak tahu betul ke tidak. Tapi ya kalau banyak orang sudah cakap, then lepas tu orang cakap, mak bapak dia sudah ajar dia jadi sampai besar jadi doktor. Jadi doktor bah. Jadi doktor. Kamu faham maksud jadi doktor? Orang yang sudah baca banyak buku, yang pandai. Tapi apa berlaku? Luar daripada apa? Jangkaan. Adakah ini boleh berlaku dengan orang yang melayani, yang memimpin? Pastor? Pastor pun ada yang bunuh diri tau. Nampak bagus di sini. Nampak hebat di sini. Menyanyi, memain musik, semua. So hati-hati ya. Hati-hati, amin. Ya. Inspeksi diri kamu. Lihat di dalam diri kamu. Mari kita jujur, bukan secara umum, tetapi secara spesifik. Jangan terlampau umum. Ampunilah dosa saya. Ya, apa dosa kamu? Cakap. Jangan cakap dosa saya. Terlampau umum dosa itu. Tulis dosa kamu. Menipu bini. 1. Nomor 2. Apa? Saya main nombor. Tapi tidak begitu bini. Spesifik, betul tak? Saya berdosa. Mungkin ada hubungan yang kita tahu salah, tetapi kita masih kekal karena kita takut kehilangan. I don't know. Hati-hati zaman sekarang ini. Zaman-zaman now ni, walaupun sudah kawin. Hati-hati. Sudah ada masih takut kehilangan. Hati-hati ya. Ada kebiasaan media yang mencemar pikiran kita tetapi masih menonton untuk menghiburkan. Hati-hati ya yang suka tengok pornografi. Tak apalah pastor menghiburkan diri. Istri tidak cukupkah? Ya bukanlah sebab alasan-alasan. Boring sudah bah. Mau juga try yang lain. Bahaya. Bahaya. Ini saya beritahu terus terang ini. Sekarang lagi semua ini kita hidup dalam phone sekarang ini. Saya boleh percayakan kamu lebih banyak bercakap dengan phone, bukan banyak bercakap, lebih mengambil perhatian dengan phone berbanding pasangan masing-masing. Coba saya tanya kamu orang, tutup phone, berapa lama kamu boleh cakap dengan pasangan kamu, selain daripada bergaduh? Tiga menit, oi. Bapak Denny berapa menit?
5 menit lepas itu tengok phone balik ya. Saya tahu kenapa cepat. Karena tidak mau melanjutkan perbalahan itu. Selamat. Ya. Cara selamat adalah tengok phone dulu. Supaya sejuk hati. Tapi itu salah. Bawa berdoa. Amin. Bergaduh saja, mari kita berdoa, kamu cakap. Berani gak kamu? Tengah dia panas-panas, tengah dia mari kita berdoa, Bu. Diam kitab, kamu jangan bawa Alkitab, kamu bawa dengan Alkitab sekali, mari kita berdoa. Firman Tuhan, sengaja kamu ready sudah Alkitab. Tanya, mana ayat Alkitab yang sesuai untuk istri-istri? Taatilah suamimu. Yang skip yang lain itu saja ulang-ulang. Mari kita berdoa. Masih lagi dia marah. Oh Tuhan tolong Roh Kudus. Wow, haleluya. Bekerjalah pada saat ini. Kamu haleluya. Sampai dia sudah sejukkan. Oh dia pun berdoa. Oh Tuhan ubahlah suamiku ini. Dia bilang. Bagus dia kata ubahlah suami ini. Oh Tuhan. Hajar suami saya ini. Susah. Saya serahkan dia kepada tangan Engkau Tuhan. Habislah. Jadi hati-hati ya. Sesiapa yang dulu berlutut berdoa, ya bukan mau bertanding. Yalah, siapa yang melutut berdoa, ya doa orang benar pasti terjadi. Besar kuasanya. Amin. Kau berdoa, hidupmu tidak benar, Tuhan menyembunyikan diri kau. Jadi sebelum kamu berdoa, pastikan diri kamu benar dulu. Banyak orang berdoa, pastor saya sudah berdoa. Sebelum kamu berdoa, diri kamu benar atau tidak? Jadi Tuhan tengok, istri dia ini yang benar. Suami ini penipu nih. Memang saya jawab doa dia ini dulu. Nah, kalau dua-dua benar, pendamaian berlaku. Karena apa? Masing-masing turunkan ego. Karena tahu kebenarannya. Kalau satu itu tidak tahu kebenaran, dia akan coba untuk menang. Siapa menang dulu? Yang penting menang. Betul nggak? Karena dalam keluarga tidak boleh menang, tak boleh kalah. Harus synchronize, saling bertolak, saling membantu di antara sama lain, saling menguat. Yang lemah kamu kuatkan, yang kuat kamu saling membangun, menyokong dia. Amin. Yang berkeluarga, ya jangan gado-gado terus. Kalau gaduh pun pasal firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan ini begini ya? Ya saya pun tidak tahu. Boleh argumen pasal itu. Pastor, kami dua gaduh pasal firman Tuhan. Bayang ini, pasal ini. Suami harus taat ini. Macam mana ini? Artinya kamu berargumentasi sesuatu yang benar tentang firman Tuhan. Betul tak? Jangan gaduh pasal duit saja. Duit memang tidak pernah habis-habis duit tuh. Selalu ada. Selalu kurang, selalu ada, selalu kurang. Ya. Ada keutamaan uang dan keselesaan yang secara senyap mengatasi ketaatan Tuhan. Hati-hati ya. Banyak orang bila uang jadi keutamaan dan keselesaan, ketaatan itu sudah tidak ada. Jadi ini bukan isu tidak tahu kehendak Tuhan. Ini isu kehendak siapa yang kita utamakan. Tema kita arise. Tahun ini arise. Tetapi arise bukan bermaksud menangis di dalam ibadah. Bersinar, bangkit bukan bermaksud arise, bangkit. Bukan bermaksud menangis di dalam ibadah. Kamu tersentuh seketika, dimotivasikan dengan khotbah, dengan emosi, dengan kata-kata. Arise bermaksud bangkit dengan meninggalkan sesuatu. Anda tidak boleh bangkit sambil memeluk apa yang menjatuhkan Anda. Anda tidak boleh melangkah ke depan sambil berpegang kepada dosa lama.
Jadi soalan ini tidak boleh dielakkan lagi. Bukan adakah Tuhan bersama saya, tetapi adakah Tuhan memerintah saya? Amin. Kamu jangan lagi tanya, adakah Tuhan bersama saya? Ya, Tuhan senantiasa bersama dengan kamu. Tetapi persoalannya, adakah Tuhan sedang memerintah hidup kamu? Kalau Tuhan tidak memerintah hidup kamu, ya, sia-sialah. Karena Tuhan yang hanya bersama kita tidak akan mengubah hidup kita. Tetapi Tuhan yang memerintah kita akan membentuk kita walaupun ia menyakitkan. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 9:10 tadi. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Perhatikan, Alkitab tidak berkata kasih akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Alkitab tidak berkata pelayanan kepada Tuhan adalah permulaan hikmat. Alkitab tidak kata pengetahuan Alkitab adalah permulaan hikmat. Tetapi takut akan Tuhan. Ini bermaksud jika takut akan Tuhan tidak ada, maka apa yang kita bina selepas itu bermula dari asas yang salah. Halo? Engkau membina keluarga, mau berkeluarga dengan tidak takut dengan akan Tuhan, kamu sedang membina asas yang salah ataupun dasar yang salah. Maka itu sangat penting. Dasarnya adalah apa? Takut akan Tuhan. Engkau mau keluargamu bahagia? Mau keluarga community tempat kerjamu bahagia, diri kamu oke? Takut akan Tuhan. Pasangan bahagia, takut akan Tuhan. Jangan mempersalahkan pasangan. Oh, pasangan ini. Oh, pasangan itu. Oh, dia ini. Oh, membandingkan. Kamu sendiri dulu. Takut akan Tuhan. Katakan takut akan Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan sangat logik dan konsisten. Tidak ada takut akan Tuhan, tidak ada hikmat. Tidak ada hikmat, tidak ada arah. Tidak ada arah, tidak ada terang. Kita boleh bercakap tentang arise and shine, bangkit dan bersinar, tetapi tanpa takut akan Tuhan, kita hanya bergerak tanpa tujuan. Dan bersinar tanpa kebenaran. Dan ini penting untuk dijelaskan. Takut akan Tuhan bukan membuat kita hidup cemas, tetapi membawa kita hidup dekat dan taat kepada Tuhan. Amin. Bukan kamu, takut saya. Tidak, membawa kita hidup dekat dan taat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan ialah kesedaran bahwa Dia adalah kudus. Takut akan Tuhan adalah pengakuan bahwa Dia adalah berdaulat. Takut akan Tuhan adalah kerendahan hati untuk berkata, aku tidak berhak menentukan kebenaran sendiri. Takut akan Tuhan ialah apabila saya berhenti berdebat dengan firman. Saya berhenti merundingkan ketaatan. Saya berhenti untuk memilih ayat yang selesa saja. Jadi saudara, inilah kebenaran yang tidak populer. Kita tidak boleh bersinar jika kita tidak tunduk. Engkau mau bersinar pada tahun ini dengan tema gereja kita bersinar, kalau kau tidak tunduk, karena terang bukan hasil personality yang kuat. Terang bukan hasil creativity gereja. Bukan hasil program gereja, bukan hasil strategi yang canggih. Terang lahir daripada kehidupan yang taat. Terang lahir daripada hati yang takut akan Tuhan. Terang lahir daripada umat yang rela dibentuk. Amin. Jadi dunia hari ini tidak kurang gereja yang pandai bercakap. Semua gereja, semua pandai bercakap. Dunia tidak perlu slogan yang sangat indah. Tema tahunan yang kuat, ayat-ayat yang viral. Sekarang ini banyak orang buat ayat-ayat yang viral. Ayat-ayat firman Tuhan.
Puji Tuhan, bagus untuk kesadaran. Tapi bukan itu juga yang menentukan. Yang diperlukan adalah gereja yang hidup di dalam terang. Amin. Gereja yang tidak berkompromi dengan dosa. Gereja yang tidak menormalkan tidak ketaatan. Gereja yang tidak menggantikan ketakutan akan Tuhan dengan keselesaan. Jadi saudara, maka rise and shine bukan soal adakah kita berani tampil ke hadapan, tetapi adakah kita sanggup tunduk di bawah. Karena hanya mereka yang takut akan Tuhan yang benar-benar akan bangkit. Dan hanya mereka yang tunduk kepada Tuhan yang benar-benar akan bersinar. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Khotbah ini bukan untuk, apa yang saya ceritakan pada hari ini bukan untuk Anda, membuat Anda putus asa. Bukan untuk menekan Anda dengan rasa bersalah. Hari ini, firman Tuhan ini untuk membawa Anda kepada Yesus. Karena selepas kebenaran yang keras, Alkitab tidak pernah meninggalkan kita tanpa Injil. Dengarkan berita baik ini dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 6. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Hingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan ini sangat penting. Rasa bersalah boleh membuat orang menangis. Boleh membuat orang takut. Boleh membuat orang berjanji secara emosional. Ya. Tetapi rasa bersalah tidak mampu mengubah hati. Pertobatan sejati lahir daripada apabila kita melihat kekudusan Tuhan. Apabila kita melihat keindahan Kristus. Apabila melihat kasih yang tidak layak kita terima. Saudara, salib bukan hanya berkata dosa, bukan hanya berkata dosa kamu sangat serius. Salib juga berkata kasih Tuhan jauh lebih besar. Ada amin? Amin. Salib menunjukkan betapa buruknya dosa kita dan betapa jauh Tuhan sanggup pergi untuk menyelamatkan kita. Jadi jika dosa kita kecil, Yesus tidak perlu mati. Tetapi karena dosa itu sangat serius, kasih Tuhan menjadi lebih luar biasa. Jadi inilah Injil sebenar. Yesus tidak menunggu kita sempurna untuk menerima kita. Tetapi Yesus menerima kita supaya kita boleh berubah. Anugerah bukan berkata, tidak mengapa, kekal seperti ini. Anugerah berkata, aku mengasihimu. Terlalu besar untuk membiarkanmu kekal begini. Dan disinilah tanggung jawab kita. Kita mesti datang. Kita mesti jujur. Kita mesti melepaskan. Bukan menutup. Bukan mempertahankan, bukan menangguhkan. Firman Tuhan tidak berkata, jika kita menyembunyikan dosa. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa. Dan inilah janji yang paling kuat dalam bagian ini. Apabila kita datang dengan hati yang hancur, sikap yang rendah, pengakuan yang jujur, Tuhan tidak pernah menolak. Bukan karena kita layak, saudara. Tetapi karena Dia setia. Bukan karena kita kuat. Tetapi karena salib itu sudah cukup untuk kita. Jadi saudara-saudari, sekarang jangan jawab dengan suara. Jangan pandang orang kiri kananmu. Saya mau Anda menjawab di dalam hati di hadapan Tuhan. Bukan Tuhan yang perlu dipersoalkan hari ini. Kita yang perlu jujur. Tanya diri Anda. Bukan secara umum, tetapi secara terperinci, secara spesifik. Dosa apa yang Anda tahu salah, tetapi masih Anda simpan? Masih Anda lindungi? Masih Anda pertahankan? Perkara apa yang Roh Kudus sudah lama tegur,
melalui firman, melalui khotbah, melalui suara hati, tetapi Anda selalu kata, nanti dulu. Dan soalan ini jangan jawab dengan cepat. Jika Yesus duduk di sebelah Anda sekarang, bukan Yesus bersih lembut yang kita bayangkan, tetapi Yesus yang kudus, yang melihat hati. Apakah hidup Anda akan sama? Adakah pilihan Anda sama? Adakah hubungan Anda sama? Adakah tabiat Anda sama? Saudara-saudari, ini bukan masa untuk rasa bersalah. Ini adalah masa untuk kita jujur. Tuhan tidak meminta kesempurnaan hari ini. Tuhan minta keterbukaan. Anda tidak perlu memperbaiki diri sebelum datang. Tetapi Anda perlu datang untuk mau diperbarui. Apapun yang Roh Kudus sedang tunjukkan kepada Anda, jangan bawa pulang tanpa menyerahnya. Karena dosa yang disimpan akan terus memisahkan Anda dengan Tuhan. Tetapi dosa yang diakui akan dihancurkan oleh anugerah Tuhan. Saudara-saudari, saya tidak pernah meragui kasih Tuhan terhadap kita. Salib sudah menjawab persoalan kita itu. Tetapi soalan yang masih perlu kita hadapi dengan jujur ialah, adakah kita masih gentar akan Dia? Karena tanpa takut akan Tuhan, pertobatan akan menjadi cetek. Ketaatan menjadi pilihan. Dan arise and shine, bangkit dan bersinar hanya sebagai slogan rohani. Kita boleh menyanyi tentang terang, tetapi hidup di dalam kegelapan. Kita boleh bercakap tentang kebangkitan, tetapi enggan meninggalkan dosa. Berita baik yang tidak berubah. Namun dengarkan ini dengan jelas, Tuhan masih memanggil. Tuhan masih bersabar. Pintu pertobatan masih terbuka. Jika Tuhan mau menghakimi tanpa belas kasihan, Dia tidak perlu menunggu sampai saat hari ini. Hari ini bukan tentang rasa bersalah Anda. Hari ini tentang kejujuran Anda di hadapan Tuhan. Dan saya mau berakhir dengan satu seruan yang sangat jelas. Ya, bukan sesuatu yang samar-samar. Bukan selamat, tetapi setia kepada firman Tuhan. Pada hari ini, sesuai dengan firman Tuhan Ibrani 3 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, seperti dalam pemberontakannya. Bagi yang perlu bertobat daripada dosa yang disengajakan, Tuhan sedang menunggu Anda. Jangan tunggu lagi. Bagi yang sudah lama hidup dalam kompromi, hari ini bukan hari untuk berdalih. Hari ini adalah untuk memilih Tuhan atau dosa. Bagi yang merasa terlalu kotor untuk datang, dengarkan ini. Darah Yesus lebih kuat daripada dosa Anda. Anda tidak datang karena Anda layak. Anda datang karena Dia setia.